Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya sedang berada di area camping ground di Kebun Hanif. Dan ini ada salah satu area bedengan yang beberapa bulan lalu, mungkin sekitar 1 bulan lalu, ditanam oleh teman-teman volunteer ya. Dan kita bisa melihat di sini ada berbagai jenis tanaman yang ditanam secara bersamaan dengan pendekatan tumpang sari ataupun companion planting. Dan kita bisa melihat di sini kita mengkombinasikan tanaman-tanaman perennial ya, dan juga memanfaatkan fungsi penumpukan dalam ruang dan waktu. Di sini kita bisa melihat ada tanaman siomak ya. Ini tanaman yang kita konsumsi juga sehari-hari ya, dan ini merupakan sayuran annual ya. Rasanya enak, crunchy. Dan di sini juga selain tanaman-tanaman annual, salah satunya yang paling utama di sini juga tanaman-tanaman perennial, karena ini adalah bedeng yang memang sengaja untuk ditumbuhkan dengan minim perawatan gitu ya, tapi bisa tumbuh dengan baik. Dan di sini juga selain itu ada ginseng Jawa ya, ini juga biasa kita gunakan untuk lalaban. Lalu juga ada poh-pohan ya, ini kalau orang Sunda ini tahu ya, ini poh-pohan sebagai lalaban khas gitu ya. Dan ini juga ada mentol ya, sebagai aromatic plant ya, yang mana ini juga berfungsi sebagai repellent bagi serangga gitu ya. Dan di sini ada tanaman berwarna, ini seperti jenis dari bayam-bayaman ya, saya lupa namanya ini, tapi ini juga berfungsi untuk mengalihkan serangga lewat warnanya yang mencolok. Lalu di sini ada comfrey sebagai tanaman dynamic akumulator ya, tanaman yang mengangkat unsur hara di dalam tanah ke atas tanah untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman di sekitarnya. Lalu juga di sini ada bayam Brazil ya, bayam Brazil ini sebagai cover crop. Lalu ada serai juga ya. Jadi ini nantinya akan terjadi proses suksesi juga ya. Jadi ini adalah fase awal ya dalam di bedeng ini gitu ya. Dan ini ada tapak dara ya. Tapak dara ini juga salah satu tanaman obat ya, sekaligus juga di sini sebagai bunga ya, tanaman bunga yang kita tanam, dan ini bisa kita manfaatkan, kita seduh daunnya dan kita buat teh, dan ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol ya, dan juga gula darah. Lalu selain itu ada pandan juga ternyata di sini ya. Ini ya, ini untuk sehari-hari juga. Lalu ada pegagan ya, ada pegagan, dan ini banyak fungsinya pegagan juga. Terkadang kita buat cookies atau buat campuran untuk kue gitu ya, karena ini manfaatnya salah satunya adalah untuk apa namanya, untuk merangsang fungsi kognitif ya. Terus juga di sini ada tomat, ternyata ada tomat juga, ada adas ya. Lalu juga ada daun ubi ya, ini untuk lalaban juga, kita bisa makan juga. Dan ya, banyak tanaman-tanaman yang ditanam oleh teman-teman, dan ini sangat-sangat rapat ya. Dan di musim kemarau seperti ini ya, kebetulan saat ini sedang musim kemarau, penanaman dengan cara yang seperti ini, dengan penanaman yang sangat rapat ya, ini mampu mengurangi evaporasi di dalam bedeng ya, sehingga tanah akan lembab dan tumbuhan akan tumbuh dengan baik ya. Bahkan selain itu juga ada tumbuhan liar yang tumbuh dan bisa kita konsumsi di sini. Salah satunya ini sintrong ya, ya, karena ya tanah ini tanah yang subur ya, tanah yang dihidupkan ya lewat pendekatan bedeng lapis, bedeng kue lapis atau lasanya garden bed gitu ya, sehingga tumbuhannya tumbuh dengan baik. Lalu kelembaban tanahnya terjaga ya di sini, dan juga sumber biomasa yang melimpah ya, sehingga sangat wajar tanaman-tanaman di sini bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Dan juga ini kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi di ruang tepian seperti ini kita bisa manfaatkan untuk membuat bedeng dan juga mengkombinasikan berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan kita ya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.